Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarir Aras, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tomaka Katui Kerama yang beralamat di Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Saat ini saya berhome base di program studi pendidikan bahasa Inggris, di mana oleh BAN PT program studi ini diberikan status akreditasi baik. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampuh. Jadi, mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah speaking, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diprogram oleh mahasiswa pada semester 2. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian atau mata kuliah keilmuan dan keterampilan dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah MKK 2043. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah ini, yakni berfokus pada kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris yang menitik beratkan terhadap ketepatan dalam beberapa aspek, meliputi tata bahasa atau grammar, pelafalan kata atau pronunciation, fluency atau kelancaran, kosakata atau vocabulary, dan pemahaman atau comprehension. Pada saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya mengkombinasikan penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia agar mahasiswa dapat lebih memahami materi yang saya sampaikan di kelas. Adapun metode yang saya gunakan di dalam pembelajaran, yakni menggunakan metode DIA, agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Adapun komponen metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, delivery, yakni pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Yang kedua, interaction, yakni menggunakan komunikasi dua arah atau two-way communication yang menitik beratkan terhadap pola komunikasi yang bersifat aktif antara mahasiswa dan dosen. Kemudian yang ketiga, assessment atau penilaian, meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, terutama pada keterampilan berbicara. Adapun referensi yang saya gunakan adalah menggunakan e-book atau textbook digital dan jurnal ilmiah yang berkaitan agar mahasiswa dapat lebih memahami materi perkuliahan. Adapun cuplikan pelaksanaan pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Good morning, sir. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, nice to meet you again. Okay. Sebelum kita memulai perkuliahan, pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa hadir di kelas ini untuk melaksanakan perkuliahan. Baik, pada hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. There are some learning objectives that we are going to reach today. The first one is to explain the aspects of speaking skills assessment. The second one is to explain the factors affecting the student's speaking skills. And last, to explain the use of AI language learning tools for speaking skills, for speaking practice. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, untuk menjelaskan atau memahami aspek-aspek penilaian kemampuan berbicara. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
kemampuan berbicara seseorang ya. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana penggunaan AI yang dalam hal ini AI language learning tools or speaking practice ya. Baik, kita mulai ke penjelasan yang pertama. Okay, what is actually the aspect of speaking assessment? Apa sih aspek penilaian speaking itu? Ya. So, the aspect of speaking assessment are the criteria used to evaluate someone's speaking skills. Ya. Jadi aspek penilaian speaking itu adalah kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi, menilai kemampuan berbicara seseorang. Ya. Sebelumnya ada yang tahu ada berapa aspek yang menjadi kriteria penilaian pada kemampuan berbicara. 5. Oke, setidaknya ada 5 ya. Oke, the first one is pronunciation. The second one is grammar, vocabulary, fluency, and comprehension. Oke, very good. Ya, jadi setidaknya ada 5 aspek yang menjadi kriteria penilaian dalam keterampilan berbicara. Jadi yang pertama itu pronunciation atau pelafalan kata. Ya. It assess how clearly and accurately students pronounce words and sounds. Ya. Jadi pronunciation itu menilai sejauh mana ketepatan dan kejelasan siswa dalam mengucapkan kata atau sounds. Ya. Ya. For example, ya, the correct pronunciation of English vowels and consonant. Ya. Okay. It includes stress, intonation, rhythm, and overall intelligibility. Ya. Jadi ini adalah termasuk misalnya penekanan, intonasi, dan ritme. Ya. Oke, sampai di sini saya kira dipahami ya. Oke. Nah sekarang yang kedua, grammar atau tata bahasa. Ya. It evaluates the correct use of grammatical structures. Ya. Jadi dia mencakup penggunaan tata bahasa secara tepat. Ya. It includes sentence formation, yeah, subject-verb agreement, and word order. Yeah. For example, yeah, using the simple past tense correctly when describing past events. Ya. Jadi misalnya menggunakan simple past tense untuk mendeskripsikan kejadian yang sudah lampau. Ya. Okay, good. Sampai di sini bisa dipahami ya? Very good. Okay, next. Vocabulary ya. It measures the range and appropriateness of words and expressions used. Ya. Jadi kosakata ya. Ya, jadi sejauh mana seseorang dapat menggunakan kosakata secara luas. Ya. Ya. It includes word choice, accuracy, and the ability to paraphrase when necessary. Ya. Jadi ini termasuk word choice ya, pemilihan kata. Ya. Nah, for example, using topic specific vocabulary during a discussion. Ya. Saya kira dipahami ya. Next, fluency ya atau kelancaran ya.
It assess the ability to speak smoothly and continuously, ya, with minimal hesitation. Jadi kemampuan seseorang untuk berbicara secara lancar, ya, dengan tanpa ragu, ya, seperti itu. It includes speech rate, confidence, and natural flow, ya. Jadi itu termasuk pada kepercayaan diri, ya, seperti itu. Ya, for example, speaking without frequent pauses or excessive repetition, ya. Misalnya berbicara tanpa adanya pause, ya, atau pengulangan, ya, mengulang kata-kata, terus mengulang kata yang sama, ya. Saya kira ini bisa dipahami, ya. Okay, very good. And the last, comprehension, ya, atau pemahaman, ya. It evaluates how well students understand questions, instructions, or conversation and respond appropriately, ya. Jadi sejauh mana siswa dapat memahami pertanyaan atau merespon di dalam percakapan, ya. Ya, tentu respon yang tepat, ya. Ya. It includes listening comprehension during interaction, ya. For example, answering questions accurately, ya. Contohnya bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, ya. Gitu. Oke, saya kira itu, ya. Jadi ada 5 aspek yang menjadi kriteria penilaian dalam kemampuan berbicara atau speaking skills. Okay, next. Okay, sekarang as you can see, ya, ini adalah contoh. This is an example of speaking assessment rubric, ya. Jadi ini adalah contoh rubrik penilaian dari kemampuan berbicara, ya. Jadi ada 5 aspek, ya. Di sini contoh yang saya perlihatkan ini dia menggunakan skala, ya, dari skala 1 sampai skala 5, ya. Jadi kalau dia memperoleh nilai 5, ya, itu nilai tertinggi, ya. Itu kategori excellent, ya. Sedangkan kalau dia mendapatkan nilai 1, itu kategori very poor, ya. Ya, tentu ada kriterianya, ya. Misalnya yang excellent itu, ya, pada aspek pronunciation misalnya, ya, it clear and natural, ya, very few errors, ya. Pronunciation-nya jelas dan alami dan sedikit sekali kesalahan. Itu bisa kita kasih nilai excellent, ya, nilai maksimal 5, ya. Sedangkan kalau misalnya difficult to understand, ya, dia mendapatkan beri nilai 1, ya. Nah, rubrik ini sangat bermanfaat untuk kalian kalau misalnya nanti di semester-semester akhir melakukan penelitian dan mungkin kebetulan tema yang kalian teliti itu yang berkaitan dengan speaking. Rubrik ini sangat bermanfaat untuk bisa kalian gunakan untuk mengukur, ya, to assess someone's speaking skills, ya. Gitu. Saya kira bisa dipahami, ya. Oke, sekarang kita pindah kepada tujuan pembelajaran yang kedua, ya. Nah, sekarang kita bahas, ya, factors that affecting students speaking skills, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seorang. Jadi setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang, ya. Yang pertama adalah first one is linguistic factors, ya. Ya. And the second one is psychological factors. Third one is individual factors, ya. Kemudian yang keempat
environmental factors, faktor lingkungan, ya. And the last one is instructional factors, ya. Saya kira itu ya. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang, ya. Mulai dari faktor linguistik, linguistic factors, psychological factors, environmental factors, instructional factors, and individual factors. Ya. Oke. Nah, sekarang what are the characteristic of a good speaker, ya? Nah, jadi kalian bisa lihat di sini bahwa ada beberapa karakteristik good speaker, ya. The first one is speak clearly and confidently, ya, berbicara dengan jelas dan percaya diri. Kemudian yang kedua, use appropriate vocabulary and grammar, menggunakan tata bahasa dan kosakata yang tepat dan luas. And next, pronounce word accurately, ya, melafalkan kata dengan tepat, ya. Kemudian yang keempat, express ideas logically and coherently, menyampaikan ide secara logis dan koheren. Kemudian yang kelima, response appropriately in conversation, ya. Jadi dia merespon dengan tepat dalam percakapan. Oke, saya kira itu. Alright, everybody. I think it's time for you to deliver your speech. To deliver your speaking in front of the class. I hope there are some of you would like to come here in front of the class and say something. By the way, apa tema yang kita akan bicarakan? How AI can How help my can AI help you to learn English? Okay. Okay. Anyone wanna come in front of the class? Okay, Asmia. Okay, very good. Okay, beri tepuk tangan dulu. Give applause, Asmia. Are you ready? Okay, go ahead, please. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Asmia. Today I would like to talk about how AI can help my study, especially in learning English speaking. Speaking is one of the most important skills in learning English. However, many students feel nervous or shy when they have to speak in front of other people. Sometimes we are afraid of making mistakes in grammar or pronunciation. I also experienced the same problem. Fortunately, artificial intelligence or AI has become a very helpful learning tool. AI helps me practice English speaking anytime and anywhere. I do not have to wait for English class because I can practice every day using my phone or computer. One of the biggest advantages of AI is that it can correct my grammar or pronunciation. When I make mistakes, AI explains them clearly and gives me the correct tenses. This helps me understand my areas and avoid repeating them in the future. Finish, sir. Finish? Yes. Okay, give applause. Okay, Asmia, stay there. Guys, let's evaluate Asmia's speaking performance today, ya. Jadi mari kita coba nilai kemampuan speakingnya Asmia, ya, dari kira-kira dari kelima aspek ini, ya. Kalau nilai totalnya 25, nilai tertinggi adalah nilai maksimal adalah 25, dari 1 sampai 25, kira-kira Asmia nilainya berapa? Ya, kalau dari segi pronunciation, grammar, vocabulary, fluency, and comprehension. Berapa? 20? Oke. Oke, give applause for Asmia. Nice. Okay. Anybody else?
Masih ada yang oke. Nur Alam. Oke, give applause for Nur Alam. Okay, are you ready, Nur Alam? Insya Allah, Pak. Bisa. Okay, time is yours. Go ahead, Assalamualaikum please. warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. So I would like to talk about how AI can help me to learn English. Nowadays, an AI, sorry, I'm a bit nervous. Don't be So- nervous. Yeah, you have to be confident. Okay. Nowadays, an artificial intelligence or AI or AI has become an important part of education. Many students use it because it is easy to access and available anytime. AI can be a helpful learning tool if we use it wisely. Personally, I use an AI application called Similar to Learn English, and I still use it today. I mainly use it to practice my speaking skills. The application allows me to have conversation in English and gives me feedback on my pronunciation, grammar, and vocabulary. This uh, this make me more confident when I speak English. Finish? There's more. Besides improving my speaking skills, AI also helped me to learn new vocabulary. Whenever I find unfamiliar words, I can ask AI to explain the meanings, pronunciation, and how to use it, and how to use them in sentences. This makes learning new words more easier and enjoyable. Okay, That's good. all from me. Thank you for attention. Okay, good. Give applause. Okay, guys, what do you think about Nur Alam's performance? Ya, kira-kira berapa nilai yang diberikan ya untuk Nur Alam? Berapa? 23. Wow, very good. Okay, give applause for Nur Alam. Okay, you may sit down. Nice. Okay, any other person? Any other? Okay, Febri. Okay, give applause for Febri. Okay, are you ready? Okay, go ahead, please. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. My name is Feby. So today I want to talk about how AI can help you learn English. Artificial intelligence or AI can help you English in many useful ways, and it can make learning English more personal because it can adjust the lesson to your level, your interest, and your learning needs. For example, if you want to improve your speaking, AI can help you. AI can give you speaking prompts that are so easy or more challenging, depending on your ability. It can also help your practice more efficient because you can focus on the area that still your need improvement. In this way, AI can make English learning more structured and more effective. One of the biggest advantage of AI is instant feedback. When you speak or write in English, AI can quickly detect your mistake in pronunciation, in vocabulary, in grammar, and sentence structure. AI can also help you build your confidence, your fluency, and your communication skill step by step. I think enough for me. Yes. Thank you for attention. Good. Okay, give applause. Nice, very good. Okay, stay there. Febri. Okay, guys. What do you think about Febri's speaking performance? Ya, kira-kira nilainya, skornya berapa? 24. 24. Okay, nice. Yeah. Okay, very good. Thank you so much. Okay.
Nice. Oke, guys, saat ini ya sebagai tambahannya, saat ini penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya atau AI itu sebenarnya dalam dunia pendidikan itu sudah sangat masif ya, terkhusus pada penggunaan AI untuk mengembangkan kemampuan berbicara ya, for speaking practice ya. Di sini saya akan memperlihatkan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan AI itu bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan berbicara ya, bisa digunakan sebagai tutor ya. Karena begini ya, salah satu kelemahan kita dalam belajar bahasa asing yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris adalah tidak adanya teman untuk atau partner untuk bercakap ya. Nah, di sini ya penggunaan AI itu bisa menutup celah itu ya. Saya akan memperlihatkan, I'm gonna show you ya how AI can help you to develop your speaking skills ya. Oke, jadi AI language learning tools itu banyak dan beragam jenisnya ya. Contoh misalnya ada yang namanya Duolingo, ya, Elsa Speak, ya, Praktika AI, ya, Speakerly AI, dan masih banyak lagi ya, contohnya yang lain ya. Ini kalian bisa manfaatkan aplikasinya ya, karena bisa kalian dapatkan dengan mudah melalui bisa melalui smartphone-nya dan seterusnya ya, untuk membantu kalian untuk mengembangkan kemampuan speaking-nya ya, seperti itu ya. Oke, saya kira itu pembelajaran kita hari ini. Sebagai kesimpulan bahwa terdapat 5 aspek penilaian pada kemampuan berbicara, speaking skill. Yang pertama adalah grammar, kemudian pronunciation, kemudian vocabulary, kemudian fluency, dan comprehension ya. Dan selain itu juga ada 5 faktor, setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang, mulai dari linguistic factors, environmental factors, individual factors, dan sebagainya ya. Saya kira itu saja materi kita hari ini. Kita tutup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. See you, sir. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran di kelas. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.